Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil, ringankan kami waktu sakratul maut, macam ditebas pedang 100 kali di tempat yang sama, macam kulit kambing yang dikuliti hidup-hidup, macam mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah. Begitulah sakitnya mati, tapi ada yang ringan matinya. Siapa dia? Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangankan putus dengan Allah, bagaimana kalau Abdul Somad putus dengan mikrofon? Bisa Abdul Somad putus dengan mikrofon? Bagaimana kalau Abdul Somad putus dengan kipas angin? Tiba-tiba kipasnya mati. Jamaah, putus dengan mikrofon tak bisa, putus dengan kipas angin tak bisa, apalagi putus dengan Allah. Masalul ladzi yadhkurullah, orang yang berzikir mengingat Allah, walladzi la yadhkurullah, orang yang tak mengingat Allah, kamatsalil hayyul mayyit, seperti orang hidup dan orang mati. Suami yang berzikir adalah suami yang hidup, suami yang tak berzikir adalah suami yang, istri yang berzikir adalah istri yang hidup, istri yang tak berzikir adalah istri yang, laki-laki, kalau istrimu tak berzikir berarti selama ini kau nikah dengan zombie. Hai perempuan, kalau suamimu selama ini tidak berzikir berarti suamimu adalah begu ganjang, hantu pendek, gundul, tuyul, hantu yang naik motor, Dracula, hantu yang tak bisa berjalan, suster ngesot. Ini semuanya adalah hantu setan. Maka kita disuruh berzikir supaya jauh dari itu semua. Apa zikir yang paling afdal? Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa kepalanya miring ke kiri waktu Allah? La ilaha illallah. Ditembakkan ke jantung. Tanya sama mursyid tarekat Naqsabandia, ada rumah persulukan? Ada. Karena ini bumi orang-orang berzikir. La ilaha, tidak ada dunia. La ilaha, tidak ada hantu setan. La ilaha, tidak takut kepada apapun. Illallah. Itu bukan asal goyang kepala aja tuh. Ini anak muda kadang-kadang zikir masjid. La ilallah. Kenapa kau goyang? Aku tengok orang goyang, aku goyang pula. Oleh sebab itu senantiasa berzikir. Selesai salat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jangan pulang dari masjid berzikir. Ini sekarang banyak orang selesai salat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Macam ayam nampak padi. Zikir dulu. Subhanallah, 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 subhanallah. Tapi zikirnya terlalu cepat. Jangan pula terlalu pelan. Subhanallah walhamdulillah wala 3 bulan baru siap. Wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Apakah letak ketenangan itu di tangan? Tidak. Apakah letak ketenangan itu di kaki? Tidak. Apakah letak ketenangan itu di mata? Tidak. Letak ketenangan adalah di hati. Siapa yang menurunkan ketenangan? Allah. Mana dalilnya? Walladzi anzala sakinata, dia yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, dia yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang beriman. Panas tapi hatinya tenang. Tenang. Kau tenang kenapa? Aku mau keluar dari tadi tak bisa. Panas tapi hatinya tenang. Kenapa hatinya tenang? Allah yang membuat dia tenang. Betul?
Esok kalian pergi mau kerja mau sekolah pagi naik motor tenang banyak berzikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha. Sampai di tengah jalan razia prit mana STNK BPKB la ilaha illallah. Ini yang ngaji kemarin nih lewat ke tempat ini. Jangan kalian ikut yang ini. Saya walaupun ceramah kemana-mana di dalam dompet tetap saya bawa SIM STNK tetap ada walaupun saya naik helikopter. Artinya apa? Jangan gunakan pengajian untuk melanggar peraturan walaupun ada bapak polisi. Walaupun saya tadi waktu saya duduk udah kalian ambil foto saya tadi? Udah ambil lah. Inilah kalian mesti dikode-kode dulu. Silaturahim kami baik, hubungan kami baik, tapi bukan untuk melanggar peraturan negara dan peraturan agama. Kita tetap taat peraturan. Sebelum berangkat pakai helm, yakinkan bunyi klik baru jalan. Untuk keselamatan siapa? Keselamatan kita bersama. Artinya apa? Hablum minallah dijaga, tapi tetap juga menjaga hati dan perasaan manusia. Bapak pulang, pergi pagi pulang petang, beringas-keringat banteng tulang, tiba-tiba tak bawa apa-apa, marah bininya. Mana bang? Aku sudah menunggu dari tadi kita sudah makan, mana? Subhanallah walhamdulillah. Tak apa-apa bang, lembut hati ibu, tak apa-apa. Tiba-tiba bapak pun membuka lemari makan, ditengoknya. Kenapa tak ada daun ubi tumbuh? Kenapa tidak ada sambal tuk-tuk? Kenapa tidak ada ikan baung? Kenapa tidak ada ini semua? Ibu pun membalas Subhanallah walhamdulillah. Kena kau kan satu-satu. Orang barat duitnya banyak, rumahnya besar, mobilnya mewah, tapi tidak bisa tidur malam, kena penyakit insomnia. Makan obat pil tidur biar supaya tidur. Kenapa? Karena kena penyakit. Kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini, kenapa. Sampai jam 2 malam, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Tapi orang Islam tak perlu makan obat tidur. Sampai ke tempat wirid Yasin, Yasin. Sampai ke masjid, apa kata pengurus masjid? Petugas khotib Jumat hari ini adalah Ustadz Fauzan Hasibuan. Hari ini ada Fauzan Nasution, itu pimpinan pesantren Al-Mukhlisin. Ada Fauzan Hasibuan, itu kawan saya dulu di pesantren Darul Arafah. Nah, Fauzan juga namanya. Fauzan artinya menang. Itu maka mereka ini selalu menang. Khotib kita hari ini adalah Al-Mukarram Ustadz Fauzan Hasibuan. Baru menengok muka khotib, terbangunnya pas habis sholat Jumat. Barakallahu li wa lakum. Habis khutbah baru bang. Tanya pula kawan sebelah, cepat betul khutbah. Orang barat naik mobil mewah tidak bisa tidur, berkunang-kunang kepala. Orang kita naik angkot lobang jalan tidur. Luar biasa orang kita ini. Makanya kalau ada jamaah yang tertidur jangan dibangunkan, biarkan aja. Tapi ku tengok tak ada satupun yang tertidur. Orang yang tertidur itu dua kemungkinan. Pertama digoda setan, yang kedua cacingan. Orang Padang Lawas tak ada yang digoda setan, karena mereka orang yang berzikir. Betul? La'atiyannahum bimaidi aidihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aimanihim dari kanan, wa an samailihim dari kiri. Setan datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Oh, bukan cuman polisi, ada pula kawan kita dari Satpol PP. Mudah-mudahan Satpol PP pun Satpol PP yang berzikir insyaallah. Hadir pula kawan-kawan kita dari PP Pemuda Pancasila. Pancasila. Saudaraku, pemuda Pancasila berzikir, PP berzikir, polisi berzikir, casingnya boleh macam-macam, tapi isinya adalah hati yang berzikir.
Siapa yang selalu berzikir, maka nanti matinya keluar dari mulutnya la ilaha. Tapi siapa yang suka merepet, caci maki, kentut, tai, maka nanti pas matinya apa yang sering kau cakapkan, apa yang sering kau cakapkan, apa yang sering keluar dari mulutmu, itulah yang akan keluar saat makanya sering-sering berzikir. Mudah sakratul mautnya, dibisikkan ke telinga, la ilaha illallah. Tapi orang yang tak berzikir, dibuka atap rumah tak mati-mati, dipukul pakai daun kelor tak mati-mati. Akhirnya apa kata si ustad? Keluarkan semua anak istri, keluarkan, kita kunci, kita pukul, insya Allah mati. Pakai apa? Batang kelor dipukul, mati. Dipanggil ustad, la ilaha illallah, tidak juga mati. Dipanggil ulama, la ilaha, tidak juga mati. Akhirnya saya tahu, kata istrinya, panggil kawan akrabnya sini, tolong dulu. Langsung mati. Apa yang kau bisikkan? Tunjukkan HP tadi. Apa? Gambar bala 6. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tidak, ini iya. Rupanya pagi, petang, siang, malam kelepah. Hayya 'alas shalah, kalian aja duluan lah. Waspadalah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil, ringankan kami waktu sakratul maut, macam ditebas pedang 100 kali di tempat yang sama, macam kulit kambing yang dikuliti hidup-hidup, macam mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah. Begitulah sakitnya mati. Tapi ada yang ringan matinya. Siapa dia? Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kalimatu haqqin alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar dalam kalimat la ilaha Muhammadun. Jangan lupa subscribe, like and share.